seorang penjelajah legendaris bernama Christopher Columbus melakukan pelayarannya yang ketiga menuju dunia baru. Saat ia bersandar di perairan Pulau Trinidad, ia melihat peninsula de Paria. Tanggal 1 Agustus 1498, Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di daratan Amerika Selatan. Selama 2 minggu, Columbus menghabiskan waktunya untuk meneliti daerah sungai bernama Delta Rio Orinoco. Daerah tersebut kaya akan sumber daya alamnya yang membentang. Airnya segar dan bersih, serta penduduknya memakai perhiasan mutiara yang sangat bagus. Columbus menamai benua itu dengan nama Isla de Garcia atau The Land of Grace, yang berarti negeri yang penuh anugerah. Saat ini, daerah temuan Columbus itu dikenal sebagai negara Venezuela. Para penjelajah-penjelajah selanjutnya yang datang ke Venezuela berasal dari kerajaan Spanyol. Namun, ekspedisi-ekspedisi itu lebih mementingkan nafsu untuk menguasai kekayaan Venezuela. Dari sinilah penjajahan dimulai. Konon, perampasan Venezuela oleh bangsa Spanyol berjalan lambat dan sulit. Tetapi, bangsa Spanyol tetap berusaha menjarah Venezuela. Hal ini karena kekayaan alam Venezuela yang melimpah dan juga posisi negaranya yang sangat strategis. Perlahan tapi pasti, pada akhirnya Venezuela berhasil dirampas oleh bangsa Spanyol. Tahun 1556, Raja Spanyol mengendalikan Venezuela secara penuh. Kota Caracas dibangun untuk menjadi ibu kota Venezuela. Akibat kolonisasi Spanyol, banyak terjadi perkawinan campuran antara pribumi orang Indian, orang kulit putih Amerika, orang Spanyol, dan budak hitam dari Afrika. Venezuela kemudian digabungkan dengan Granada baru yang sekarang dikenal dengan negara Kolombia. Tahun 1777, Provinsi Serikat Venezuela dibuat perbatasan. Perbatasannya pun masih sama seperti sekarang. Meskipun diduduki kerajaan Spanyol, rakyat Venezuela tetap dapat mengendalikan pemerintahan lokal di masa penjajahan. Selama abad ke-16 dan ke-17, Belanda, Inggris, dan Prancis mulai menghargai Venezuela sebagai negeri perdagangan. Akibatnya, perdagangan gelap berkembang. Venezuela menjadi pusat pembajakan dan penyelundupan. Pada tahun 1728, Spanyol berusaha mencegah campur tangan asing dan menghentikan penyelundupan. Karena itu, Spanyol memberikan hak monopoli perdagangan kepada perusahaan lokal di Caracas. Beberapa tahun kemudian, perusahaan lokal itu berhasil menghapus penyelundupan. Mereka juga berhasil memulihkan monopoli perdagangan. Namun, perusahaan lokal lainnya tidak suka dengan perusahaan lokal di Caracas itu, sehingga perusahaan lokal di Caracas itu terpaksa dibubarkan. Akibatnya, penyelundupan kembali subur di Venezuela. Selama masa penjajahan, Venezuela diperintah oleh perwakilan kerajaan Spanyol. Para birokrat kerajaan memegang pucuk pemerintahan, sedangkan para pastor Spanyol memegang jabatan tertinggi di gereja. Terdapat beberapa golongan masyarakat yang tinggal di sana. Golongan Kreol adalah golongan orang-orang kulit putih kelahiran Amerika yang memiliki lahan dan mengendalikan politik dan agama. Golongan Mestizo adalah golongan suku Indian yang hidup di pedalaman. Mereka benar-benar terpisah dari kehidupan sosial dan budaya Eropa. Golongan Negro adalah mereka yang dipekerjakan sebagai budak di perkebunan pantai Karibia. Karena rasa tidak puas dari ketiga golongan tersebut, gerakan-gerakan untuk merdeka mulai bermunculan. 1776 terjadi revolusi di Amerika Serikat. Di saat yang bersamaan, Napoleon Bonaparte berhasil merebut kekuasaan kerajaan Spanyol. Dua peristiwa di dua lokasi yang berbeda itu membuat tiga golongan masyarakat Venezuela ingin merdeka dari penjajahan Spanyol. Golongan Kreol mulai melakukan pemberontakan. Mereka berhasil menyingkirkan gubernur Spanyol di Caracas dan mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 5 Juli 1811, Venezuela resmi memproklamirkan kemerdekaannya. Pada saat itu, Venezuela masih berbentuk konfederasi. Berita kemerdekaan Venezuela meledakkan suatu perang dasawarsa antara golongan Kreol dengan kerajaan Spanyol. Perang itu disebut dengan Pertempuran Carabobo.
Tanggal 24 Juni 1821, golongan Kreol memenangkan pertempuran tersebut. Akhirnya, Venezuela terbebas dari rantai kolonialisme Spanyol. Simón Bolívar adalah tokoh perlawanan dalam pertempuran Carabobo. Tak hanya membebaskan Venezuela, Simón Bolívar juga berhasil membebaskan Bolivia, Ekuador, Kolombia, dan Peru. Simón Bolívar kemudian menggabungkan negara-negara tersebut menjadi satu di bawah pemerintahannya. Simón Bolívar bertekad untuk menggabungkan negara-negara Amerika Latin lainnya, tetapi impian itu gagal terwujud. Tahun 1830, Venezuela menarik diri dari penggabungan negara tersebut. Venezuela mendirikan sendiri sebuah republik yang merdeka. Pada akhir abad ke-19, Venezuela mengalami krisis besar yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan karena pemerintah Venezuela tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang cara menjalankan roda pemerintahan. Akibatnya, walaupun sudah bertahun-tahun merdeka, Venezuela dikacaukan oleh berbagai peristiwa, seperti perang saudara, para diktator yang kejam, perebutan kekuasaan golongan, dan lain-lain. Tetapi, hal tersebut tidak membuat Venezuela runtuh. Venezuela tetap berhasil menegakkan dasar organisasi politiknya. Venezuela kemudian menciptakan sebuah pola bagi struktur sosial dan ekonomi. Beberapa tahun kemudian, Simón Bolívar meninggal dunia. Pasca kematian Simón Bolívar, Venezuela dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang kejam dan korup. Situasi mencekam ini berlangsung begitu lama. Tahun 1899 hingga 1908, Venezuela dipimpin oleh seorang diktator kejam bernama Cipriano Castro. Tahun 1908 hingga 1935, kepemimpinan diktator itu dilanjutkan oleh Juan Vicente Gómez. Gómez berkuasa selama 27 tahun. Ketika Gómez memimpin, Venezuela tidak mempunyai partai politik, lembaga pemerintahan, atau kebebasan berpendapat. Pada tahun 1948, Rómulo Gallegos terpilih menjadi presiden Venezuela setelah memenangkan pemilu. Rómulo Gallegos menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Namun sayang, 10 bulan kemudian militer melakukan kudeta terhadap Rómulo. Akibatnya, militer kembali memegang kekuasaan pemerintahan. Kolonel Marcos Pérez Jiménez memegang kendali pemerintahan. Marcos juga merupakan pemimpin yang korup. Pada awalnya, Venezuela merupakan negara penghasil pertanian. Hingga pada tahun 1917, ketika ditemukan sumber minyak bumi di Venezuela, minyak bumi menjadi ekonomi yang paling mendominasi di Venezuela. Venezuela merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar kelima di dunia. Selain minyak bumi, sumber daya alam lain seperti biji besi, emas, intan, dan mineral lainnya juga ditemukan di Venezuela. Karena sumber daya alam yang melimpah, ekonomi Venezuela mulai terangkat. Venezuela menjadi salah satu negara termaju di Amerika Selatan. Kota Caracas disulap menjadi kota metropolitan. Kota Caracas menjadi salah satu kota tercanggih di zaman itu. Tetapi, berlawanan dengan kecanggihan kota Caracas, suku Indian masih hidup di dusun-dusun kecil di pegunungan. Mereka kesulitan dalam membudidayakan lahan pertanian di pegunungan, sehingga masyarakat di pegunungan kesulitan untuk hidup. Rumah mereka masih beratap ilalang dan berlantai tanah. Karena hal itulah, masyarakat di desa bermigrasi ke kota. Mereka diiming-imingi gaji tinggi dan bekerja di industri minyak yang menjadi industri utama di Venezuela. Akibatnya, 2/3 penduduk tinggal di kota. Banyak penduduk yang bermigrasi tidak memiliki rumah. Hal itu menyebabkan kawasan kumuh di kota semakin meluas. Minyak bumi dan pertambangan memberikan kontribusi sebesar 98% ekspor negara Venezuela. Pada tahun 1960, pemerintah mulai mendorong manufaktur di bidang lain. Kebijakan ini untuk menjaga bahaya ekonomi yang hanya bergantung pada industri minyak bumi. Seorang profesor dari Amerika Latin bernama Terry Linkar mengatakan bahwa industri minyak bumi merupakan salah satu faktor paling penting dalam hubungan sosial politik pada masyarakat Venezuela. Minyak merupakan aktor tunggal terpenting yang menjelaskan penciptaan kondisi struktural bagi kehancuran otoritarisme militer dan keberlangsungan suatu sistem demokrasi. Integrasi minyak ke pasar internasional menciptakan kondisi struktural yang diperlukan bagi sistem partai. Hal inilah yang memicu persaingan di perpolitikan Venezuela. Meskipun industri minyak membuat ekonomi Venezuela terangkat, tapi industri ini juga menyebabkan terjadinya pertentangan dari kalangan masyarakat karena para konglomerat swasta menguasai perusahaan-perusahaan minyak untuk kepentingan mereka sendiri.
Kondisi itu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan inilah yang memicu gerakan-gerakan revolusioner di Venezuela. Pasca Perang Dunia Kedua, otoriterisme di Venezuela masih berlanjut. Presiden Marcos Pérez Jiménez dikenal sebagai orang yang kejam, penindas rakyat kecil, dan anti-komunis. Watak anti-komunisnya menjadikan dirinya sebagai sahabat dekat Presiden Amerika Serikat yang kala itu dijabat oleh Eisenhower. Dalam masa pemerintahannya, Marcos Jiménez memfokuskan pembangunan di kota Caracas. Ia mengabaikan daerah pinggiran. Akibatnya terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam. Pada tahun 1958, Presiden Marcos Pérez Jiménez dikudeta oleh perwira militer yang lain. Romulo Ernesto kemudian menjadi presiden setelah memenangkan pemilu. Romulo menghidupkan kembali nuansa demokratis dalam perpolitikan Venezuela. Romulo meletakkan dasar corak politik yang baru di Venezuela. Setelah jabatan Romulo berakhir pada tahun 1964, Partai Sosial Demokrasi atau Partai AD dan Partai Kristen Demokrasi atau Partai COPE mendominasi dunia politik di Venezuela. Militer dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kurun waktu 100 tahun pertama. 22 dari presiden Venezuela adalah seorang jenderal. 50 kali kudeta sudah terjadi dan 25 konstitusi sudah berubah-ubah. Dari tahun ke tahun, partai politik baru terus bermunculan. Namun, tidak ada satu partai pun yang memiliki struktur organisasi yang baik, sehingga Partai AD tetap mendominasi. Selama berkuasa, Partai AD menerapkan kenaikan pajak, reformasi pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan industri minyak. Pada awal tahun 1960-an, Venezuela mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, kemakmuran di Venezuela tidak merata. Sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. 30% rumah di Caracas masih berupa pemukiman kumuh. 40% penduduk kesulitan mendapatkan air bersih. Ketika rakyat Venezuela hidup dalam penderitaan, partai politik di pemerintahan terus berseteru. Partai AD melakukan perlawanan terhadap gerakan komunisme. Tidak hanya itu, Partai AD juga melarang Partai Komunis Venezuela atau PCV untuk hidup di Venezuela. Hal itu memicu aktivitas gerilya oleh kelompok Armed Forces of National Liberation atau FALN. 11 Maret 1963 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan politik Venezuela. Pada masa itu, untuk pertama kalinya, presiden yang dipilih dengan cara pemilu naik jabatan secara damai. Partai COPE memenangkan kekuasaan di Venezuela. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perpecahan dalam Partai AD. Presiden Caldera kemudian membuka hubungan dengan Uni Soviet, melegalkan Partai Komunis, dan memberikan amnesti kepada gerilyawan. Pada tahun 1973, Carlos Andrés yang merupakan kader Partai AD terpilih menjadi presiden. Wakil Presiden Carlos adalah Jose Vicente yang merupakan kader sosialis atau MAS. Partai MAS merupakan golongan kiri yang memperjuangkan demokrasi sosialis. Untuk pertama kalinya, Venezuela dipimpin oleh dua partai yang berbeda. Harga minyak dunia saat itu mengakibatkan negara mendapatkan keuntungan yang besar. Gaji-gaji meningkat, kontrol harga dapat ditentukan. Utang sebesar 350 juta US dollar di bidang pertanian tidak perlu dibayar kepada negara. Tahun 1976, Venezuela membuat perusahaan minyak bumi milik negara yang disingkat dengan PDVSA. Itu adalah salah satu upaya untuk mempercepat nasionalisasi industri minyak. Namun, hal itu membuat para elite politik berebut untuk mendapatkan lebih. Akibatnya, korupsi merajalela. Di tahun yang sama, pendapatan minyak bumi menurun karena harga minyak dunia yang anjlok. Pemerintah tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan melakukan pengeluaran yang ceroboh. Pemerintah menghabiskan banyak uang yang memperburuk keadaan. Akibatnya, elektabilitas Partai AD dan Partai MAS menurun drastis. Dalam pemilu selanjutnya, Partai COPE menjadi pemenang dan mengambil alih pemerintahan lagi. Tahun 1980, harga minyak dunia naik kembali. Presiden Herrera yang kala itu menjabat tidak bisa mengontrol keuangan negara. Herrera mendapatkan defisit sebesar 8 miliar dolar. GDP menurun dari 6,1% menjadi 1,2%. Pengangguran juga terus meningkat. Venezuela memiliki hutang sebesar 32 miliar dolar. Serikat pekerja yang disikat dengan JTV melakukan pemogokan kerja. Akibatnya, kemiskinan kembali meluas.
dan negara dalam situasi yang kacau. Pada 1989, Presiden Carlos Andrés terpilih lagi menjadi presiden. Masyarakat berharap Presiden Andrés bisa memperbaiki keadaan. Presiden Andrés meluncurkan program neoliberal yang disponsori oleh IMF. Programnya mencangkup privatisasi industri negara, penghapusan subsidi, dan devaluasi mata uang. Kebijakan itu memicu protes besar dari masyarakat. Kaum buruh dan mahasiswa melakukan kerusuhan. Pada 27 Februari 1989, kerusuhan terus meluas. Polisi dan militer mengatasi kerusuhan dengan kekerasan. Akibatnya, 2.000 orang menjadi korban. Peristiwa ini memperkuat perlawanan rakyat dan ketidakpuasan terhadap rezim. Peristiwa kelam itu membekas dalam sejarah perjalanan Venezuela. Di tahun-tahun berikutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim terus membara. Tanggal 4 Februari 1992, seorang jenderal bernama Hugo Chavez melancarkan kudeta kepada Presiden Andrés yang sedang melakukan perjalanan pulang dari Swiss. Namun, upaya kudeta itu tidak berhasil. Chavez bersedia menyerah dengan syarat mendapat kesempatan berpidato di TV nasional. Dengan baret merah, Chavez menyatakan bertanggung jawab atas kudeta tersebut. Pidato Chavez menggugah banyak orang. Chavez mengatakan ia akan menghancurkan neoliberalisme dan kapitalisme di negaranya. Este movimiento va a derribar las estructuras carcomidas y podridas de este sistema que nos ha llevado, que tiene, el récord histórico y permanecerá ese récord durante siglos y siglos de haber llevado a un país con grandes recursos humanos y grandes recursos naturales a esta situación catastrófica. Chavez menyatakan dukungan kepada arus massa yang melawan pemerintah. Setelah berpidato, Chavez kemudian dipenjara. Ketika Chavez dipenjara, gerakan rakyat yang menolak neoliberalisme semakin menguat. Meskipun dalam penjara, Chavez tetap menjalin komunikasi dengan massa pergerakan. Masyarakat senang atas kehadiran Hugo Chavez. Rakyat merasa mempunyai tokoh nasionalis yang berani melawan neoliberalisme. Sejak itu, Chavez menjadi sosok baru dalam perpolitikan Venezuela. Para pendukung Hugo Chavez menamakan dirinya sebagai Chavistas dengan ciri khas mereka yang menggunakan baret merah. Beberapa tahun kemudian, Chavez dibebaskan dari penjara. Chavez mendirikan partainya sendiri yang ia beri nama Partai Republik Kelima. Chavez bertekad akan meneruskan perjuangan Simon Bolivar. Pada pemilu yang digelar tahun 1999, Partai AD dan COPE mengusung kandidat mereka masing-masing. Tapi kader mereka semua kalah telak. Hugo Chavez tampil sebagai pemenang setelah mendapat 56% suara. Tanggal 2 Februari 1999, Chavez dilantik menjadi Presiden Venezuela. En 1998, la Venezuela de ese momento era una Venezuela con una carga de pobreza impresionante. Aquí teníamos un nivel de pobreza cerca del 80%, era impresionante eso. Teníamos la pobreza extrema en Venezuela, que se llegaba a cerca del 30%. Pobreza extrema quiere decir personas que a veces no comen en el día. Kemenangan Hugo Chavez secara demokrasi tidak serta-merta muncul begitu saja. Ada sejarah panjang yang harus dilalui. Dimulai dari penindasan imperialisme yang merebut minyak dan kekayaan sumber daya alam lainnya, menghisap hak-hak kaum buruh, kerjasama elit-elit lokal yang korup, yang hanya peduli dengan kepentingannya sendiri, dan kehendak rakyat kecil yang tertindas. Melalui koalisi bersama, Hugo Chavez berhasil meraih 90% suara dalam referendum. Chavez mengusulkan pembentukan Dewan Konstitusi yang mengambil sejumlah kekuasaan dari parlemen, seperti penunjukan wakil presiden, penunjukan menteri, penunjukan hakim, dan lain-lain. Chavez melakukan hal itu karena ingin rakyat Venezuela terlibat langsung dalam politik. Tidak hanya terbatas melalui sistem parlemen yang harus menunggu 5 tahun sekali. Inilah landasan demokratis Hugo Chavez yang menekankan partisipasi rakyat aktif. Kemenangan Hugo Chavez membuat masyarakat terjun langsung dalam perpolitikan Venezuela. Chavez secara rutin berpidato di televisi secara informal. Chavez juga memiliki program khusus, yakni Halo Presiden, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rakyatnya secara langsung. Program ini dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat Venezuela.
Sejak Hugo Chavez memimpin, masyarakat Venezuela diperbolehkan datang ke istana presiden untuk bertanya secara langsung. Kemenangan Chavez dan bangkitnya kesadaran rakyat akan politik tentu tidak disukai oleh oposisi yang merupakan gerakan kanan. Oposisi mengerahkan kekuatan massa untuk melakukan bentrok fisik dengan para pendukung Chavez. Mereka berusaha menggagalkan apa yang sudah dijalankan Chavez. Pada bulan April tahun 2002, terjadi bentrokan antara pihak oposisi dengan para pendukung Chavez. Akibatnya, 18 orang tewas dalam bentrokan itu. Jenderal Angkatan Darat bernama Efrain Vázquez menuntut Chavez untuk mundur. Vázquez dan anak buahnya menangkap Chavez di Istana Miraflores. Chavez kemudian dibawa ke markas Angkatan Darat di Fort Tiuna. Namun, rakyat Venezuela sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk membentengi diri dari serangan anti-demokrasi. Ratusan ribu massa para pendukung Chavez yang terdiri dari masyarakat kelas bawah turun ke jalan dan memporak-porandakan kekuatan anti-demokrasi. Unit militer yang mendukung Chavez memenuhi ibu kota untuk membebaskan Chavez. Dalam waktu 48 jam, berkat dukungan dari rakyat, Chavez kembali berkuasa. Kemenangan Chavez memberikan dampak yang sangat besar. Chavez tahu bahwa kudeta yang dilancarkan terhadap dirinya terjadi karena tangan-tangan Amerika Serikat. Hal itu terbukti karena militer Venezuela mendapati 2 perwira tinggi militer Venezuela melakukan pertemuan dengan perwira tinggi Angkatan Laut Amerika di Fort Tiuna sehari sebelum kudeta terjadi. Kelompok anti-Chavez frustasi karena mereka gagal menggulingkan Chavez. Menurut jurnalis New York Times yang bernama Juan Ferrero mengatakan, selain Partai AD dan Partai COPE, kebanyakan dari mereka yang terlibat dalam penggulingan Chavez adalah para pengusaha, para eksekutif perusahaan, orang-orang LSM, dan para jenderal yang pro terhadap rezim lama. Mereka memusuhi Chavez karena mereka adalah orang-orang yang pro kapitalisme dan neoliberalisme. Mereka tidak suka karena orang-orang miskin diberi ruang politik yang lebih besar. Semenjak Chavez terpilih menjadi presiden Venezuela, Chavez telah melakukan banyak perubahan sosial politik secara radikal. Tetapi, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Buruh Venezuela atau CTV justru merasa tertinggal dalam proses perubahan itu. Bahkan, CTV menjadi pengkritik paling keras terhadap kebijakan-kebijakan Chavez. Ketua CTV selalu berbicara di media bahwa program-program Chavez hanya bersifat sementara. Namun, Chavez membantah pernyataan itu. Chavez mengatakan berita yang mengkritik dirinya berasal dari media pro-kapitalisme. Menurut seorang pengamat bernama Emilia Lucena, sejak awal berdirinya, CTV bukanlah serikat buruh yang mencerminkan kepentingan kelas pekerja. Sejak awal berdirinya, CTV memiliki kedekatan dengan Partai AD. Petinggi CTV juga kerap kali terlibat dalam kasus korupsi. Pada kenyataannya, CTV bersifat elastis, tidak mengakar dan didominasi oleh birokratisme organisasi perburuhan. Anggota CTV yang lebih miskin dari pemimpin serikatnya mulai sadar bahwa pemimpin mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Pada tahun 2003, para buruh yang mendukung Chavez membentuk Federasi Serikat Buruh baru, yakni Serikat Buruh Nasional atau UNT. Serikat UNT tidak berafiliasi dengan Serikat CTV. Para anggota CTV yang kecewa kepada para pemimpinnya memilih bergabung dengan UNT. Mereka inilah yang pada akhirnya membungkam anggapan bahwa buruh adalah musuh Chavez. Konflik antara Chavez dan oposisi menunjukkan bahwa oposisi didukung oleh media pro-kapitalis, para pengusaha, dan kelas borjuis, sedangkan Chavez didukung oleh orang-orang miskin yang tertindas. Sebagian besar media massa dimiliki oleh pengusaha yang pro-oposisi. Karena itulah, pemberitaan media selalu memihak dan mencerminkan sudut pandang kelas golongan kanan. Media massa borjuis dinilai telah membohongi masyarakat dengan pemberitaan yang bias. Stasiun televisi yang mendominasi Venezuela kala itu adalah CNN. Oleh karena itu, Chavez merebut kembali televisi nasional. Televisi nasional berpihak kepada kebijakan-kebijakan Chavez. Untuk menyajikan berita dari perspektif rakyat yang ada di benua Amerika Latin, Argentina, Brazil, Uruguay mendukung kebijakan Chavez untuk meluncurkan proyek Telesur. Ketika suatu negara melakukan revolusi, hal yang paling menonjol adalah menguatnya kesadaran politik rakyat. Revolusi diawali oleh suatu kontradiksi antara kelas penguasa yang menginginkan stabilitas ekonomi dan rakyat miskin yang ingin menghancurkan tatanan lama.
Kondisi semacam ini membuat rakyat sadar bahwa mereka harus bertindak secara politik untuk meninggalkan kesadaran lama menuju kesadaran baru. Sejak Chavez memimpin, Chavez selalu melibatkan rakyat. Rakyat menjadi semakin matang dalam berpolitik. Chavez menamakan revolusinya sebagai revolusi Bolivarian. Setiap revolusi memerlukan sebuah konstitusi baru sebagai upaya untuk mengatur dasar pengelolaan negara. Chavez mengetahui betapa pentingnya sebuah konstitusi dan bagaimana konstitusi itu harus dijaga oleh kekuatan aktif dari rakyat. Di bawah kepemimpinan Chavez, revolusi Bolivarian melahirkan konstitusi baru yang menjadi landasan konstitusional bagi kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan struktural di Venezuela. Konstitusi tersebut bernama Konstitusi Republik Bolivarian Venezuela. Konstitusi ini terdiri dari 350 ayat yang berfokus pada perubahan sosial ekonomi. Rakyat Venezuela, khususnya kaum pekerja dan orang-orang miskin, sangat mencintai undang-undang dasar mereka yang baru karena merekalah yang turut menyusun UUD tersebut. UUD itu dibuat bukan melalui gedung-gedung parlemen yang ber-AC, melainkan melalui referendum, melalui pemungutan pendapat rakyat secara nasional. Dengan demikian, konstitusi itu sangatlah berpihak kepada orang-orang miskin dan kaum pekerja. 50% dari konstitusi itu ditulis oleh rakyat sendiri lewat surat-surat dan jajak pendapat mengenai apa yang dibutuhkan rakyat. Konstitusi itu memenangkan 70% suara dalam referendum, mencakup hak-hak demokratik, sosial, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Konstitusi itu merupakan konstitusi pertama yang dibuat dan disetujui melalui referendum rakyat dalam sejarah Venezuela. Konstitusi baru itu juga memberikan hak kepada rakyat untuk menggantikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir melalui referendum recall. Pada bulan Agustus tahun 1999, Majelis Konstitusional membentuk Komisi Yudisial Darurat untuk mengganti hakim-hakim yang korup. Lebih dari 190 hakim diberhentikan. Konsekuensi pertama dari konstitusi itu adalah perubahan nama resmi negara Venezuela yang sebelumnya adalah Negara Republik Venezuela menjadi Negara Republik Bolivar Venezuela. Hal tersebut untuk menghormati Simon Bolivar yang telah berjuang membebaskan Amerika Latin. Perubahan besar itu dilakukan sebagai upaya dalam pemisahan cabang kekuasaan. Setelah perubahan tersebut, Chavez membagi 5 cabang pemerintahan. Cabang eksekutif yang dikepalai oleh presiden, cabang legislatif yang diwakili oleh Majelis Nasional, cabang yudisial yang terdiri dari badan peradilan, cabang pemilihan yang dikepalai oleh Dewan Pemilihan Nasional, cabang kewarganegaraan yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti Defender of the People dan Dewan Keuangan. Neoliberalisme adalah suatu sistem yang dijalankan oleh segelintir elit yang berusaha mengeruk kepentingan pribadi dengan menjalankan ekonomi yang dikendalikan oleh sedikit orang dengan mengorbankan mayoritas rakyat. Chavez menolak keras neoliberalisme. Venezuela no puede volver más nunca al neoliberalismo. No. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria. La construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Kebijakan-kebijakan politik Chavez berlandaskan pada upaya pengembalian hak ekonomi, politik, dan kebudayaan rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan aset-aset sumber daya alam Venezuela agar diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat. Perubahan ekonomi dinilai sebagai suatu hal yang mendasar dalam sebuah revolusi. Masalah ekonomi menjadi faktor pendorong maju atau mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, perubahan ekonomi sangat penting dilakukan. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya minyak bumi yang melimpah, Chavez melakukan strategi nasional yang menggunakan pendapatan minyak untuk proyek-proyek sosial guna mengentaskan kemiskinan. Sebelum Chavez berkuasa, 70% dari 26 juta jiwa rakyat Venezuela hidup miskin. Sumber daya alam dikuasai oleh pemodal-pemodal swasta seperti Chevron, Shell, Repsol, dan Exxon. Akibatnya, pendapatan minyak lebih besar masuk ke pundi-pundi pemodal dan pejabat di sekeliling elite-elite Partai ADE dan Partai COPE. Setelah Chavez memimpin, Chavez menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak bumi yang dikuasai swasta. Chavez menyerahkan pengelolaan minyak bumi kepada kaum buruh. Bulan Februari 2006, Chavez meluncurkan 12 BUMN yang mendorong industri baru yang akan menggantikan sebagian besar produk yang diimpor Venezuela.
BUMN akan mengisi semua kebutuhan dasar mulai dari kertas, plat aluminium, tekstil, pipa-pipa baja, dan lain-lain. Produk-produk yang dihasilkan itu nantinya akan dijual dengan harga solidaritas. Gerakan ekonomi rakyat banyak melahirkan badan usaha milik rakyat atau BUMR di Venezuela. Sejak Chavez menjadi presiden, 70.000 BUMR telah didirikan. BUMR itu kemudian menjalankan proyek-proyek subkontrak dengan BUMN. Untuk mempertahankan program kesejahteraan, Chavez membuat kebijakan pajak. Chavez meningkatkan dan memaksa perusahaan untuk membayar pajak. Pendapatan pemerintah dari pajak perusahaan dan penjualan minyak digunakan untuk upah minimum. Peningkatan kesejahteraan di desa dengan mendistribusikan jutaan hektar tanah yang bisa digunakan untuk petani. Di bawah kepemimpinan Chavez, Venezuela memprioritaskan kesejahteraan pekerja melalui Serikat UNT. Serikat ini merupakan demokrasi partisipatoris di pabrik-pabrik dengan sistem manajemen koperasi. UNT juga mendorong penyusunan undang-undang manajemen buruh untuk mendukung proses nasionalisasi perusahaan swasta dan memperkuat demokrasi partisipatoris. Melalui program televisi Halo Presidente, Chavez mengumumkan kenaikan upah buruh dengan model multitingkat. Buruh dengan upah paling sedikit akan menerima kenaikan paling banyak. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya gap yang tinggi antara pekerja fisik dengan pekerja intelektual. Chavez juga memperbesar jaminan upah sosial bagi rakyat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kebijakan-kebijakan itu memberikan dampak kemanusiaan yang besar di Venezuela. Komitmen Chavez terhadap rakyat kecil juga dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran negara sebesar 38% untuk program-program sosial. Chavez membuat misi-misi khusus yang bertugas untuk menangani bidang-bidang publik. Misi-misi khusus itu terbagi menjadi beberapa program kerakyatan. Program pemberantasan buta huruf, pertama kalinya dalam 102 tahun. Program itu berhasil mengajarkan 2 juta orang membaca. Program pembangunan sekolah dan beasiswa anak-anak miskin. Program pembangunan pusat-pusat kesehatan di tiap kampung-kampung yang kumuh. Program kredit bagi petani kecil yang tak bertanah. Sembako murah, pembuatan tanda identitas atau KTP bagi orang-orang yang sudah tinggal di Venezuela selama 20 tahun. Di akhir tahun 2004, pengangguran mencapai titik terendah yakni 10,9%. Kondisi ekonomi juga ikut membaik. Inflasi menurun hingga 19,2%. Chavez juga meningkatkan pajak terhadap perusahaan-perusahaan dan memaksa mereka untuk membayar pajak. McD dan Coca-Cola ditutup selama 3 hari sebagai hukuman karena tidak membayar kewajiban wajib pajak. Di daerah pedesaan juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya dengan mengambil tanah-tanah untuk swasta yang tidak digunakan untuk diberikan kepada petani-petani yang tidak memiliki lahan. Para petani itu diberikan bantuan untuk menyelenggarakan pertanian kolektif. Program ini bertujuan untuk mewujudkan food security atau ketahanan pangan. Pendidikan adalah buah revolusi, sebagaimana revolusi juga merupakan buah dari pendidikan. Pakam ini tidak dapat dibantahkan. Massa rakyat yang berpengetahuan dan berkesadaran adalah bagian dari kerja-kerja revolusioner. Revolusi Bolivarian di Venezuela memprioritaskan pendidikan untuk menciptakan masyarakat berpengalaman yang aktif dalam partisipasi sosial politik. Berbeda dengan sistem kapitalis yang memprivatisasi pendidikan, Chavez memfokuskan pendidikan pada penyelesaian masalah sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Kapitalisme hanya berorientasi pada profit, bukan menciptakan kemajuan peradaban yang sejati. Akibatnya, lembaga pendidikan pun hanya menciptakan siswa yang akan menjadi penegak penindasan masa depan. Seorang penulis dan pendidik dari Amerika bernama Neil Postman berkata, anak-anak masuk sekolah sebagai tanda tanya dan keluar sebagai tanda titik. Maka dari itu, pendidikan di bawah pengaruh kapitalisme kehilangan esensinya. Seharusnya pendidikan memanusiakan manusia. Tetapi di bawah pengaruh kapitalisme, pendidikan justru tidak memanusiakan manusia. Semenjak Chavez menjabat, pemerintah Venezuela berupaya untuk menjunjung tinggi hak rakyatnya untuk mengecam bangku pendidikan. Sebanyak 3.000 sekolah Bolivarian yang baru didirikan dan 1,5 juta rakyat bisa bersekolah gratis. Program ini merupakan pertama kali dalam 102 tahun. Tak hanya itu, Chavez juga menggratiskan kuliah dan mendirikan Simon Bolivar University untuk rakyat miskin. Alhasil, tahun 2005, berdasarkan data UNICEF, Chavez berhasil membebaskan Venezuela dari buta huruf. Tahun 2004, tercatat adanya 900.000 siswa yang berhasil lulus dari sekolah.
Pada bulan Maret 2006, Chavez menginvestasikan dana sebesar 400 juta US dollar untuk menciptakan jaringan penelitian yang baru di Venezuela. Hal tersebut bertujuan untuk mendemokratiskan ilmu pengetahuan untuk kemampuan rakyat Venezuela di masa mendatang. Tak hanya pendidikan, Chavez juga membenahi bidang kesehatan. Dalam ayat 83 sampai 85 pasal 3 dari Konstitusi tahun 1999 ditetapkan bahwa rakyat Venezuela berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bebas. Pelayanan kesehatan di Venezuela tidak boleh diprivatisasi dalam bentuk apapun. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Chavez membangun pusat kesehatan gratis, membangun akses air bersih bagi jutaan rakyat, dan dibukanya pasar murah. Tak hanya itu, Chavez juga mendatangkan 30.000 dokter dari Kuba dengan upah yang sama dengan para pekerja buruh di Venezuela. Akibatnya, karena dibayar murah, dokter yang pro terhadap rezim lama tidak mau terlibat dalam program Chavez. Satu orang dari 30 dokter Kuba bertanggung jawab atas 200 keluarga miskin di Venezuela. Program Chavez ini menghancurkan kapitalisme farmasi, karena pada dasarnya kapitalisme tidak menginginkan orang-orang sehat. Jika masyarakat sehat, kapitalisme farmasi dan pemilik rumah sakit tidak akan mendapatkan keuntungan. Chavez juga mencanangkan program kerja di bidang kebudayaan. Salah satu upaya untuk menghormati kebudayaan rakyat Venezuela adalah dengan menggratiskan pembuatan KTP. Rakyat yang bisa membuat KTP gratis adalah mereka yang sudah tinggal di Venezuela selama 20 hingga 30 tahun. Program ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pribumi Venezuela dan melindungi tanah-tanah komunitas adat. Revolusi Bolivarian juga membawa perubahan signifikan bagi kaum perempuan. Konstitusi 1999 memastikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Sejak Chavez memimpin, 30% kaum perempuan menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan. Kesetaraan perempuan juga berlaku untuk semua bidang, seperti upah minimum, kesejahteraan buruh, kesetaraan hak, dan lain-lain. Untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Perempuan dengan kredit bunga rendah khusus untuk kaum perempuan. Pemerintah juga menyediakan bantuan finansial bagi ibu-ibu miskin agar berperan dalam mengatur ekonomi, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Semua program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Chavez tidak akan berhenti melawan imperialisme Amerika Serikat. Karena itulah Chavez terus mempererat hubungannya dengan negara-negara di Amerika Latin. Dalam kebijakan luar negerinya, Chavez menempuh langkah berani dengan menggunakan politik anti-imperialisme. Salah satu contohnya adalah mematahkan embargo kunjungan kenegaraan Saddam Hussein. Tak hanya itu, Chavez juga secara terang-terangan membicarakan kekagumannya kepada Fidel Castro yang merupakan musuh Amerika Serikat. Chavez juga memainkan peran kunci dalam menyatukan OPEC untuk mengelola produksi minyak dalam rangka stabilisasi harga minyak bumi. Langkah itu membuat Amerika Serikat geram kepada Chavez. Politik anti-imperialis adalah politik anti-perang, karena secara hakiki, imperialislah yang menyebabkan terjadinya perang. Politik anti-imperialisme adalah politik solidaritas terhadap korban perang dan perlawanan terhadap pelaku perang. Chavez bersikap tegas dalam menyikapi serangan agresi Israel terhadap Palestina. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Pada tahun 2006, Chavez menarik duta besar Venezuela di Israel. Chavez mengetahui bahwa Israel dibantu oleh Amerika Serikat dalam penyerangan tersebut, sehingga Chavez mengambil sikap tegas tersebut sebagai bentuk protes. Chavez secara terang-terangan mengatakan penjajahan Israel atas Palestina terjadi karena dukungan imperialisme Amerika Serikat. Dalam perang Israel-Palestina, yang sering diekspos media adalah dimensi keagamaan saja. Padahal sangat jelas bahwa serangan itu adalah bentuk imperialisme. Konflik Israel-Palestina adalah akibat dari kebrutalan sistem kapitalisme. Ketika Israel semakin jaya, Israel menjadi buas dan wilayahnya pun semakin meluas. Untuk
Untuk melawan hegemoni kapitalis Amerika Serikat, Chavez menggagas pembentukan alternatif Bolivariana para Las Americas atau ALBA. Tujuan didirikannya ALBA adalah untuk mengintegrasikan blok perdagangan antara negara-negara di Amerika Latin. Pembentukan ALBA mendapatkan sambutan hangat dari negara-negara di Amerika Latin. Kerjasama ekonomi ALBA ini adalah kerjasama demokratik yang berlandaskan prinsip-prinsip saling melengkapi. Chavez ingin menghapus praktek neoliberalisme di Amerika Latin. Chavez ingin membangun masa depan Amerika Latin yang sejahtera. ALBA berupaya melawan kebijakan ekonomi neoliberal yang memaksakan restrukturisasi dalam kehidupan ekonomi di Amerika Latin. Chavez berharap dengan adanya ALBA ini, produktivitas rakyat di Amerika Latin semakin tinggi, teknologi semakin modern dan sumber energi yang murah. Chavez ingin melepas ketergantungan negara-negara Amerika Latin terhadap WTO, IMF, dan Bank Dunia. Kemenangan partai-partai kiri di Amerika Latin seperti Evo Morales di Bolivia dan Daniel Ortega di Nicaragua semakin memperkuat semangat solidaritas anti-imperialisme di kawasan Amerika Latin. Partai-partai kiri ini menekankan pentingnya integrasi ekonomi alternatif untuk melawan kapitalisme global. Jaringan kekuatan anti-imperialisme seperti ALBA memainkan peran penting dalam kemenangan partai-partai kiri. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan akibat neoliberalisme, intervensi Amerika Serikat, dan perpecahan di kubu liberal juga berkontribusi pada kemenangan partai-partai kiri. Kemenangan partai-partai kiri membuat jaringan kekuatan anti-imperialisme di kawasan Amerika Latin semakin menguat. Kerjasama ekonomi internasional baru harus berlandaskan prinsip-prinsip demokratis, seperti saling melengkapi, solidaritas, kerjasama, dan penghormatan kedaulatan rakyat. Hal ini bertujuan untuk kemajuan tenaga produktif di negara-negara miskin. Model dunia baru yang sosialis ini juga memerlukan demokrasi baru yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dari bawah, bukan hanya demokrasi formal yang pasif. Ini merupakan alternatif dari neoliberalisme yang telah mendominasi Amerika Latin dan mendukung kepentingan modal asing. Kerjasama kawasan di Amerika Latin meningkatkan kesadaran rakyat dan membawa perubahan besar melalui kepemimpinan para presiden sosialis yang pro-rakyat. Mereka memiliki kebijakan unik seperti Chavez di Venezuela yang mengatur satu dokter untuk beberapa keluarga miskin, Evo Morales di Bolivia yang melakukan nasionalisasi perusahaan gas alam, dan Kuba yang menerapkan pendidikan gratis untuk semua jenjang. Mereka memimpin rakyat mereka untuk bangkit melawan dominasi global dan neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat, sehingga memberikan tantangan bagi presiden-presiden lain untuk mengikuti jejak mereka. Pembangunan kerjasama juga dilakukan dengan negara-negara lain di Amerika Latin, seperti pembangunan usaha bersama antara Venezuela dengan wali kota penganut paham kiri di negara El Salvador. Pada April 2006, pemerintah Venezuela menandatangani kesepakatan dengan Asosiasi Energi Antar Daerah El Salvador yang disingkat dengan ENEPASA. ENEPASA adalah perusahaan baru yang didirikan oleh 20 wali kota penganut paham kiri. Persetujuan ini ditandatangani oleh ENEPASA dan anak perusahaan minyak Venezuela, yakni PDVSA. Penandatanganan ini bertujuan untuk membangun perusahaan bersama guna menyediakan minyak murah bagi El Salvador dan negara-negara di Amerika Tengah. Kerjasama ini juga meningkatkan kesejahteraan rakyat di El Salvador dan memperkuat integrasi Amerika Latin. Peran Venezuela untuk menggalang gerakan rakyat secara internasional telah dibuktikan dengan menjadikan negaranya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum Sosial Sedunia atau WSF. Pada tanggal 24 Januari tahun 2006, WSF yang dilangsungkan di Caracas dihadiri lebih dari 70.000 orang dari berbagai negeri di dunia. 50.000 reporter dan LSM dari berbagai dunia juga turut hadir dalam forum itu. Kemeriahan acara itu menandakan kemenangan kiri di Amerika Latin. Dalam forum itu, Hugo Chavez menghimbau rakyat Amerika Latin untuk merebut kekuasaan kapitalis. Chavez mengatakan, hanya dengan merebut kekuasaan, kita dapat mulai mengubah dunia. Pada September 2006, dilaksanakan pertemuan Gerakan Non-Blok atau GNB di Kuba. Pertemuan itu menandakan babak baru politik internasional. Dipimpin oleh Fidel Castro, pertemuan tersebut dihadiri oleh presiden-presiden berpaham kiri seperti Presiden Iran Ahmadinejad, Hugo Chavez, dan Evo Morales. Dalam pidatonya, Chavez mengutip sejarah gerakan Asia Afrika dan semangat Dasar Sila Bandung untuk melawan imperialisme.
Semangatnya berapi-api ketika menyampaikan pidato tersebut. Pertemuan GNB tersebut juga menghasilkan 5 dokumen deklarasi final yang mengutuk agresi Israel terhadap Palestina dan juga penyelesaian damai bagi masalah nuklir Iran. Para pemimpin GNB mendukung hak Iran untuk menguasai teknologi nuklir demi kepentingan damai. Hugo Chavez mengatakan, tak satupun negara berhak memaksakan definisinya mengenai terorisme dan demokrasi. Lebih dari 50 negara dalam pertemuan GNB menolak dominasi Amerika Serikat dalam politik internasional, serta berkomitmen untuk menghidupkan kembali GNB. Munculnya presiden-presiden anti-imperialis seperti Fidel Castro, Hugo Chavez, Evo Morales, dan Mahmud Ahmadinejad memberikan contoh kepemimpinan alternatif bagi dunia yang didominasi oleh imperialisme Amerika Serikat. شكرا جزيلا.